Halo guys, kembali lagi ya saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham dari sektor emas. Yang pertama ada saham Antam yang dimana di perdagangan hari Rabu ini saham Antam ditutup melemah tipis 0,33% close di harga 3.000. Dan kalau kita lihat ya untuk saham Antam, kalau kita lihat secara teknikalnya dia masih tertahan ya di atas support 2.990 ya untuk support terdekatnya. Jadi masih cukup menarik sebenarnya untuk saham Antam. Kita berharap dia kuat ya, break di atas EMA 20-nya. Jadi kita bisa pantau dulu untuk saham Antam, kita bisa kasih tanda garis ini. Dia mantul ya dari area support kuatnya ya, cuman kalau kita lihat, belum sampai 2.810 dia udah lanjut naik ya untuk menguji EMA 20-nya. Dia retest kembali ya, seandainya dia turun sampai 2.930-an atau 2.950, kalau seandainya dia terjadi rejection masih cukup menarik, ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Antam. Jadi kita bisa pantau ya, kita bisa tunggu dulu di area 2.950, seandainya dia membentuk swing low di area 2.950-an ya, kita bisa ambil posisi, ada kemungkinan dia memang masih akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Antam. Karena kalau kita lihat di sini secara jangka menengah panjangnya, dia masih bergerak sideways ya di range yang cukup lebar, ada kemungkinan dia akan naik ya, naik kembali ya, kalau kita lihat ya setlist-nya di 2000 untuk support 2.810 dan area resistennya untuk 3.630 untuk saham Antam. Jadi kalau yang belum punya barang kita bisa pantau dulu ya di area 2.950, seandainya dia terjadi rejection kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali saham Antam. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham AMMN yang dimana di perdagangan hari Rabu ini saham AMMN ditutup menguat 2,78%, close di harga 6.475. Dan kalau kita lihat ya secara teknikal untuk saham AMMN ini dia sempat jebol ya dari area support 6.675 ya. Ini dia dijebol dan dia membentuk rejection ya di area, support trendline-nya kalau kita lihat di sini. Jadi selama dia bertahan di atas support 6.175, dia akan meng mengejar atau menguji di sini ya di EMA 20-nya yang perlu kita waspadai untuk saham AMMN ini. Dan kalau kita lihat memang saham AMMN dia bergerak di bawah EMA 20-nya ya, dari cek ini kalau kita beberapa kali gagal melanjutkan kenaikannya. Jadi yang kita waspadai dia terjadi rejection di area EMA 20-nya. Kalau dia membentuk rejection di EMA 20-nya, jadi ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan penurunannya kembali. Dia naik untuk membentuk swing low jangka pendek aja ya, kalau kita lihat di sini di area 6.875, seandainya dia terjadi rejection, jadi indikasinya dia masih akan melanjutkan penurunannya kembali untuk saham AMMN ini. Jadi masih belum cukup menarik ya, dia naik pendek aja, kemungkinan indikasinya dia akan melanjutkan penurunannya kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Arci yang dimana di perdagangan hari ini saham Arci ditutup menguat tipis 1,30%, close di harga 1.165. Dan kalau kita lihat secara teknikal saham Arci dia, kalau kita lihat di sini dia membentuk rejection ya di berdekatan dengan EMA 20 dan dia nutup area gap aja di sini. Jadi indikasinya dia masih bergerak sideways, nggak kemana-mana ya, di support 1.105-an ya, dan area resistennya di 1.230 untuk saham ARC ini. Jadi indikasinya dia masih akan bergerak sideways aja. Hapus dulu.
Jadi kita hapus area resisten terdekatnya. Jadi indikasinya memang dia masih akan bergerak sideways di range 1105 sampai 1315 untuk saham ARC. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRMS, yang dimana di perdagangan hari Rabu ini saham BRMS ditutup menguat 2,15%, close di harga 950. Dan kalau kita lihat ya secara teknikal untuk saham BRMS ini dia sempat jebol area support trendline-nya ya di sini, di break, dijebol dan di close di bawah EMA 20-nya. Jadi kalau kita lihat ya ada area support yang sempat ditembus, dan kalau kita lihat kita bisa tandai juga area supportnya di 930 ya. Jadi indikasinya selama dia bertahan di atas support 930 dia masih akan mengejar area resisten terdekatnya di 975. Jadi indikasinya selama dia bertahan di atas support 930 dia akan mengejar area resisten terdekatnya di 975, ada kemungkinan dia naik sedikit lagi ya, dan kita bisa pantau di area 975-an ini. Kalau seandainya dia di-break naik ya, ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham BRMS. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham emas, yang dimana di perdagangan hari Rabu ini saham emas ditutup melemah 0,79%, close di harga 3.750. Dan kalau kita lihat ya secara teknikal dia menembus area support 3.910 ya, terkonfirmasi di sini. Jadi masih belum cukup menarik kalau kita lihat di sini. Kita bisa tandai area support berikutnya di area 3.670 ya. Jadi ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan penurunannya kembali untuk mengejar support 3.670. Jadi untuk saat ini saham emas masih belum cukup menarik, kita bisa pantau dulu, jangan buru-buru masuk ya di saham emas. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham MDKA, yang dimana di perdagangan hari ini saham MDKA ditutup menguat 3,23%, close di harga 2.240. Dan kalau kita lihat ya skenario ini dia gagal ya, kita hapus, sudah jebol area supportnya. Jadi kita bisa adjust di sini area supportnya di 2.160 ya untuk saham MDKA. Jadi selama dia bertahan di atas support 2.160, dia masih akan mengejar area resisten terdekatnya di 2.430. Dan kalau kita lihat memang dia masih akan bergerak sideways dulu ya di support 2.160 sampai 2.560 ya untuk support ini. Jadi ada indikasi dia akan naik dulu ya di EMA 20-nya untuk saham MDKA. Jadi ada kemungkinan memang dia mantul akan naik dulu bentar, dan kita bisa pantau di area di area resisten. Seandainya resisten ini di-break ya, menembus, ada kemungkinan dia akan cukup menarik ya. Tapi indikasinya dia masih akan bergerak sideways dulu, nggak kemana-mana di support 2.160 sampai 2.560 untuk saham MDKA. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham PSAB, yang dimana di perdagangan hari ini saham PSAB ditutup harga yang sama di 530. Dan kalau kita lihat ya di sini dia, masih belum cukup menarik ya menembus area-area, support trendline-nya ya yang seperti saya tandai dia mau naik ataupun turun, ternyata dia melanjutkan penurunannya ya. Jadi kita bisa hapus dulu untuk sampai SAB-nya ini. Dan kalau kita lihat di sini untuk saham PSAB dia break ya menembus area support-nya
di 545 dan kalau kita lihat di perdagangan ini hari ini dia gagal ya, gagal break di atas resisten 545 yang tadinya jadi support sekarang jadi resisten, terjadi rejection. Jadi indikasinya dia masih akan melanjutkan penurunannya kembali untuk menguji area supportnya ya. Di sini memang supportnya di harga 520-an ya. Jadi indikasi kalau seandainya dia jebol ya 520 ini ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan penurunannya kembali untuk saham PSAB untuk support berikutnya cukup jauh ya di 460. Jadi kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk di saham PSAB ini karena indikasinya dia masih akan melemah ya, belum cukup menarik untuk saat ini. Untuk saham PSAB, jadi jangan buru-buru masuk ya. Tapi disclaimer analisa kembali. Ya, oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak. Salam cuan.